Web3 AI and Blockchain. Pernahkah Anda bertanya, apa arti memiliki identitas di dunia di mana aset, keputusan, dan seluruh perjalanan hidup kita tercatat di jaringan yang tidak dimiliki siapapun? Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita memasuki era di mana identitas tidak lagi bergantung pada kartu plastik, pemerintah, ataupun perusahaan raksasa, melainkan pada teknologi yang sepenuhnya terdesentralisasi. Sebuah dunia di mana kecerdasan buatan bukan hanya memahami kita, tetapi mewakili kita. Sebuah dunia di mana nilai, reputasi, dan kepercayaan tidak lagi ditentukan oleh institusi, tetapi diverifikasi secara matematis. Selama beberapa video sebelumnya, kita telah melihat bagaimana AI dan blockchain bekerja dalam kehidupan nyata, dari autonomous agents, smart contracts generasi baru, hingga aset digital yang mampu bekerja secara mandiri. Dan hari ini, kita melangkah lebih jauh, ke inti dari semuanya. Identitas digital, privasi tanpa kompromi, zero knowledge AI, komputasi terdesentralisasi, dan fondasi baru untuk kepercayaan global. Karena masa depan tidak hanya tentang teknologi, tetapi tentang siapa yang benar-benar memiliki kendali atas identitas, data, dan masa depan ekonomi digital kita. Jika Anda siap melihat arah baru yang akan membentuk dekade berikutnya, tetap bersama saya. Karena bab ini akan menentukan siapa yang siap memimpin perubahan, dan siapa yang akan menjadi penonton dalam sejarah. Evolusi identitas digital. Dalam sistem digital tradisional, identitas kita selalu bergantung pada pihak ketiga. Setiap akun, setiap akses layanan, setiap transaksi, semuanya memerlukan verifikasi melalui platform pusat, bank, pemerintah, perusahaan teknologi, atau penyedia layanan online. Merekalah yang menentukan siapa kita, mengizinkan atau menolak akses, menyimpan data pribadi, dan pada akhirnya memiliki kendali penuh atas identitas digital kita. Tetapi kenyataannya lebih dalam dari itu. Di dunia Web 2, identitas bukan milik kita. Ia tersebar di ratusan database, dijual, diolah, dimonetisasi, dan seringkali diretas tanpa kita pernah mengetahuinya. Kita hanya dipinjamkan akses, bukan diberi kepemilikan. Namun hari ini, paradigma itu berubah secara mendasar melalui konsep Decentralized Identity, atau DID. Sebuah pendekatan baru di mana identitas tidak lagi disimpan oleh perusahaan atau lembaga pusat, melainkan dimiliki sepenuhnya oleh individu itu sendiri, ditandai secara kriptografis dan diverifikasi di jaringan blockchain. Tidak ada otoritas tunggal, tidak ada titik kegagalan, dan tidak ada satu entitas pun yang dapat mengendalikan siapa Anda secara digital. Dan yang lebih menarik, penelitian terbaru menegaskan bahwa identitas digital generasi baru bukan hanya kumpulan informasi statis. White paper modern mengenai integrasi AI, blockchain, dan sistem identitas mencatat bahwa identitas menjadi sinyal adaptif, entitas yang berkembang secara real-time berdasarkan reputasi, kontribusi, dan rekam jejak nyata di ekosistem digital. Artinya, identitas tidak lagi sekadar data pribadi, tetapi sebuah reputasi yang hidup. Di dunia ini, Anda tidak lagi bergantung pada platform untuk membuktikan siapa diri Anda. Anda memiliki kendali penuh atas informasi yang ingin dibagikan, kapan dibagikan, dan kepada siapa. Tidak ada lagi login dengan email yang dapat diretas, tidak ada lagi profil yang dijual tanpa izin, dan tidak ada lagi perusahaan yang memutuskan siapa yang layak mengakses dunia digital. Inilah masa depan identitas. Terdesentralisasi, terenkripsi, dapat diverifikasi, namun tetap privat. Sebuah fondasi baru yang memungkinkan kepercayaan global, bukan berdasarkan otoritas, tetapi berdasarkan bukti yang tidak dapat dimanipulasi. Zero Knowledge Proofs untuk AI dan Web 3. Salah satu terobosan paling penting dalam dunia digital modern adalah teknologi yang memungkinkan kita membuktikan sesuatu tanpa harus mengungkapkan data yang mendasarinya. Itulah konsep Zero Knowledge Proofs, atau ZKP, sebuah sistem kriptografi yang memungkinkan seseorang membuktikan bahwa sebuah pernyataan benar, tanpa perlu menunjukkan informasi sensitif di baliknya. Sederhananya, Anda bisa membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat, tanpa menunjukkan data pribadi. Anda bisa melakukan verifikasi identitas, tanpa membagikan dokumen identitas. AI bisa memproses informasi penting, tanpa pernah melihat data mentah pengguna. Inilah cara keamanan dan privasi dapat berjalan berdampingan, tanpa saling mengorbankan. Teknologi ini sekarang mulai diterapkan dalam sistem digital modern, terutama dalam Web 3 dan ekosistem AI. Dengan Zero Knowledge Proofs, verifikasi dan perhitungan AI dapat dilakukan secara terenkripsi, hasilnya tetap dapat diverifikasi secara publik, tetapi informasi sensitif tidak pernah bocor. Artinya, tidak ada lagi akses sembunyi-sembunyi, tidak ada lagi pengumpulan data diam-diam, dan tidak ada lagi kebutuhan mempercayai perusahaan besar untuk menjaga privasi pengguna.
Dampaknya sangat besar. Di masa lalu, kita selalu harus memilih antara kenyamanan dan privasi, antara kecerdasan sistem dan keamanan data. Sekarang, pilihan itu tidak lagi perlu. Dengan ZKP, Web3 dan AI dapat saling melengkapi. AI menjadi lebih kuat karena bekerja dengan data yang terverifikasi, dan Web3 menjadi lebih aman karena privasi dijaga di tingkat protokol. Inilah fondasi baru kepercayaan digital global, di mana identitas, privasi, dan keamanan bukan lagi kompromi, tetapi standar. Dan teknologi seperti ini akan menjadi kunci utama dalam membangun dunia digital yang bebas manipulasi, bebas eksploitasi data, dan sepenuhnya transparan. Desentralisasi komputer power dan infrastruktur. Selama bertahun-tahun, kekuatan komputasi yang menjalankan kecerdasan buatan terkunci di balik tembok perusahaan raksasa. Model dilatih di server privat, data dikumpulkan tanpa transparansi, dan akses ke teknologi canggih hanya diberikan kepada mereka yang mampu membayar mahal atau memiliki kekuatan institusi. Dalam sistem seperti ini, inovasi bukan hanya lambat, tetapi juga tidak merata, karena masa depan digital ditentukan oleh sedikit pihak dengan kendali absolut. Namun dunia mulai berubah. Kini muncul gerakan baru yang mendorong komputer power terdesentralisasi, sebuah jaringan global di mana kekuatan komputasi, data, dan model AI dapat dioperasikan secara bersama-sama melalui protokol Web3 dan kriptografi canggih. Jaringan ini menghubungkan ribuan node independen yang berkontribusi menyediakan komputasi AI secara terbuka, transparan, dan dapat diverifikasi. Contohnya dapat ditemukan pada proyek-proyek infrastruktur modern seperti ORT, yang membangun jaringan data dan node terdesentralisasi untuk menjalankan model AI tanpa ketergantungan pada cloud pusat. Pendekatannya sangat berbeda dari sistem tradisional. Alih-alih mengandalkan satu pusat server, komputasi AI diproses oleh jaringan global, di mana setiap kontributor dapat berbagi keuntungan dan berpartisipasi dalam pertumbuhan teknologi secara merata. Implikasinya sangat besar. Komputer power tidak lagi menjadi aset eksklusif milik segelintir perusahaan raksasa. AI tidak lagi lahir dari ruang server tertutup, tetapi dari kolaborasi terbuka yang memanfaatkan kekuatan komunitas global. Kita mendapatkan ekosistem yang lebih stabil, lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih demokratis, karena kekuatan perhitungan tidak lagi dapat dimonopoli. Inilah dasar infrastruktur baru bagi Web3 cerdas, di mana AI tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih adil. Siapapun dapat berpartisipasi, siapapun dapat berkontribusi, siapapun dapat membangun. Dan ini membuka pintu ke pertanyaan penting berikutnya. Jika komputernya terdesentralisasi, bagaimana kita menghadapi tantangan global dalam skala besar? Tantangan global dan ekonomi digital yang tumbuh. Setiap lompatan teknologi besar selalu membawa dua sisi, peluang yang luar biasa, dan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Di era integrasi AI dan Web3, hal yang sama berlaku. Kita tidak hanya berbicara tentang inovasi teknis, tetapi tentang perubahan struktur sosial dan ekonomi secara global. Salah satu tantangan terbesar adalah identitas digital dalam skala dunia. Bagaimana sebuah sistem global dapat mengenali identitas seseorang tanpa paspor, tanpa otoritas tunggal, dan tanpa melanggar privasi? Bagaimana regulasi dapat mengikuti perkembangan teknologi yang bergerak jauh lebih cepat dari sistem hukum? Bagaimana jaringan blockchain yang berbeda, dengan protokol dan standar yang berbeda, bisa saling terhubung dan bekerja bersama tanpa terfragmentasi? Dan tentu saja, masih ada ketimpangan akses. Tidak semua wilayah memiliki infrastruktur digital yang sama. Tidak semua orang memiliki kesempatan atau kemampuan untuk masuk ke ekonomi baru ini. Jika transisi ini tidak dirancang dengan inklusif, kita berisiko menciptakan kesenjangan generasi baru antara mereka yang menguasai kecerdasan digital dan mereka yang tertinggal. Namun di sisi lain, ekonomi baru mulai tumbuh di atas fondasi teknologi ini. Kita mulai memasuki apa yang disebut sebagai agent-to-agent economy, di mana entitas digital, autonomous agents, bertransaksi satu sama lain, membangun likuiditas, menegosiasikan harga, dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa perlu campur tangan manusia. Konsep ini bukan lagi eksperimen. Ia mulai terlihat dalam dunia DeFi modern, marketplace digital, dan protokol yang memungkinkan AI bekerja sebagai pelaku ekonomi mandiri. Perubahan ini akan berdampak langsung pada pekerjaan, pada cara uang bergerak, dan pada cara kita membangun kepercayaan dalam sistem global. Siap atau tidak, dunia sedang bergerak menuju ekonomi yang dijalankan bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh kecerdasan digital yang bersifat otonom dan terverifikasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari perubahan ini, bukan korban dari perubahan itu sendiri. Arah masa depan, AI dan blockchain. Jika kita melihat gambaran besar perjalanan teknologi ini, semuanya mengarah pada satu tujuan, membangun dunia digital di mana kecerdasan, nilai,
dan kepercayaan tidak lagi dikendalikan oleh segelintir institusi, tetapi oleh jaringan global yang terbuka dan adil. Di masa depan, AI akan menjadi otak yang menganalisis data, memahami konteks, dan mengeksekusi keputusan. Sementara Web 3 dan blockchain menjadi kerangka kepercayaan, yang memastikan setiap tindakan transparan, setiap transaksi dapat diverifikasi, dan setiap identitas digital benar-benar dimiliki oleh individu, bukan perusahaan. Dalam sistem seperti ini, data tidak lagi menjadi komoditas yang dijual di belakang layar, tetapi menjadi aset yang dapat dimiliki dan dikendalikan pengguna. Computer power tidak lagi terpusat pada segelintir raksasa teknologi, tetapi dibagikan melalui jaringan global yang memungkinkan siapa saja berkontribusi dan mendapatkan nilai. Dan identitas bukan lagi login yang bisa ditutup kapan saja, tetapi fondasi personal yang melekat pada diri pemiliknya seumur hidup digital. Inilah arah masa depan AI dan blockchain. Bukan hanya tentang efisiensi atau kecepatan, tetapi tentang inklusivitas, privasi, dan demokratisasi teknologi. Tentang memastikan bahwa masa depan digital tidak dimiliki oleh korporasi, tetapi oleh manusia yang menggunakannya. Tentang membangun ekosistem yang memberi kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi bagian dari inovasi, bukan hanya menjadi penonton pasif. Dan disinilah peran Anda menjadi sangat penting. Di tengah transisi global seperti ini, ada dua jenis manusia. Mereka yang menunggu instruksi, dan mereka yang memahami arah perubahan dan bergerak lebih awal. Dengan memahami perjalanan AI dan Web 3 sejak fondasinya, Anda bukan lagi sekadar pengguna akhir. Anda menjadi insider, seseorang yang melihat gambaran besar sebelum dunia menyadarinya. Seseorang yang bisa mengambil keputusan dengan perspektif lebih luas, lebih dalam, dan lebih bijak. Karena masa depan tidak menunggu siapapun. Masa depan berpihak kepada mereka yang memahaminya lebih awal. Aksi masa depan dan pemberdayaan digital. Pada akhirnya, seluruh perjalanan kita di kursus ini memperlihatkan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Masa depan digital tidak lagi dibangun hanya dengan perangkat keras dan jaringan komputer, tetapi dengan identitas yang terverifikasi, privasi yang terlindungi, komputer yang terdesentralisasi, dan kepercayaan global yang dibangun di atas AI dan blockchain. Kita telah melihat bagaimana identitas digital menjadi fondasi yang menentukan siapa kita di ruang online. Bagaimana Zero-Knowledge AI memungkinkan kecerdasan memproses data tanpa pernah menyentuh privasi kita. Bagaimana computer power yang terdesentralisasi membuka akses ke teknologi yang sebelumnya hanya dimiliki segelintir raksasa. Dan bagaimana semua ini bersatu untuk membentuk dunia baru, dunia di mana kekuatan ekonomi, keamanan, dan keputusan tidak lagi dikendalikan oleh pusat kekuasaan, tetapi oleh komunitas global. Ini bukan sekadar perubahan teknologi. Ini adalah perubahan paradigma, perubahan cara dunia bekerja, dan perubahan cara manusia memiliki masa depan mereka sendiri. Dan sekarang, pertanyaannya sederhana. Apakah Anda akan hanya menjadi penonton perkembangan ini, atau menjadi seseorang yang memahami arah perubahan dan mengambil posisi lebih awal? Jangan menunggu dunia berubah baru bergerak. Belajarlah lebih dalam, verifikasi setiap informasi, dior, dan bangun pemahaman Anda dengan bijak. Karena di era baru ini, pengetahuan bukan hanya kekuatan, ia adalah aset. Jika Anda merasa perjalanan ini membuka wawasan baru, pastikan untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan klik hype sekarang agar video ini bisa tersebar lebih luas dan siap menghadapi masa depan. Dan jika Anda ingin melangkah lebih jauh, nantikan materi lanjutan dan pembahasan mendalam berikutnya, karena kita baru saja memulai sesuatu yang besar. Bersiaplah menghadapi era di mana kecerdasan, kepemilikan, dan kepercayaan berada sepenuhnya di tangan Anda. Selamat datang di masa depan intelijen Web 3.